My message is, do not take sides of Ukraine or Russia. Take sides of humanity and justice. And then you will know what to do. Immediately. You will be very clear what to do. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang cukup panas. Kali ini yang pertama datang lagi dari Ukraina untuk Indonesia. Baru-baru ini, Duta Besar Ukraina pun ternyata telah meminta negara kita Indonesia untuk bergabung dalam formula perdamaian yang dirancang atau diusung oleh Presiden Ukraina, yaitu Mr. Volodymyr Zelensky, bos. Nah, pertanyaannya lantas, formula perdamaian seperti apakah itu? Mengapa negara kita Indonesia tiba-tiba diajak bergabung dan apakah sebenarnya peran Indonesia di sana? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas datang dari Malaysia. Baru-baru ini seorang prajurit pasukan khusus Malaysia yang tengah melakukan latihan penyelaman kini dikabarkan malah tenggelam benaran di Selat Malaka, bos. Nasib yang cukup amsyong. Sontak saat ini militer dan semua angkatan bersenjata Malaysia pun tengah disibukkan dengan pencarian pasukan khusus tersebut, bos. Nah, lantas bagaimanakah kronologinya? Bagaimanakah perkembangannya saat ini dan berasal dari pasukan khusus apakah itu? Sebenarnya, penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke. Berita pertama datang dari Ukraina untuk Indonesia. Dikutip dari sumber-sumber berita berikut. Baru-baru ini, tepatnya Jumat 10 Februari 2023 kemarin, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia yaitu Mr. Vasil Hamyanin pun tiba-tiba meminta Indonesia untuk bergabung dengan formula perdamaian Ukraina atau yang dikenal dengan istilah Peace Formula. Beliau pun mengatakan bahwa saya mengundang Indonesia dengan tulus mengundang atas nama saya untuk bergabung dengan formula perdamaian. Nah, sebelumnya Indonesia pun telah berperan cukup penting, bos, dalam upaya perdamaian di mana Indonesia berani untuk menyuarakan perdamaian, menengahi konflik langsung ke wilayah Rusia-Ukraina pada Juni tahun lalu, kala gempuran Rusia masih sangat mencekam. Beliau pun lantas mengapresiasi kunjungan itu dan menurutnya lawatan Jokowi itu merupakan langkah yang sangat simbolis dan berani. Namun, beliau pun ternyata juga ingin Indonesia mengambil langkah baru lagi, bos. Langkah praktis, yakni dengan bergabung dalam inisiatif perdamaian yang diusung oleh Presiden Ukraina, Mr. Volodymyr Zelensky. Formula perdamaian ini pun disebut bisa membantu menyelesaikan situasi perang dan konflik di seluruh dunia. Nah, inisiatif itu pun memiliki 10 poin. Di antaranya yaitu keamanan radiasi dan nuklir, ketahanan pangan, ketahanan energi, orang yang dideportasi, integritas teritorial Ukraina, pasukan Rusia, keadilan, perlindungan terhadap lingkungan, hingga konfirmasi akhir perang. Dan pada KTT G20 lalu, Zelensky pun mengatakan bahwa formula ini dirancang untuk menyelamatkan ribuan jiwa dan melindungi dunia dari destabilisasi terbaru. Nah, lantas apakah alasan Ukraina sebenarnya mengajak Indonesia bergabung dalam formula perdamaian ini? Oke, seperti yang kita ketahui, Indonesia tahun lalu pun telah berhasil memimpin KTT G20 yang berlangsung di Bali dengan sukses. Indonesia berhasil mengumpulkan semua presiden, terkecuali Vladimir Putin yang memang memilih jalan terbaiknya untuk tidak hadir, bos. Indonesia pun kini melanjutkan kepemimpinannya untuk menjadi ketua ASEAN. Bahkan baru 1 bulan Indonesia menjadi ketua ASEAN, Indonesia pun sepertinya akan langsung melakukan penetrasi diplomasi yang cukup dalam langsung ke jantung junta militer Myanmar. Dan kini, alasan mengapa Ukraina ingin Indonesia bergabung adalah karena kontribusi negara yang begitu besar pengaruhnya seperti Indonesia akan sangat berharga. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Duta Besar Ukraina yaitu Mr. Vasil Hamyanin, bos. Ia juga mengatakan bahwa jika Indonesia bergabung dengan formula ini, bersama dengan negosiasi dan diskusinya, maka saya yakin itu akan mewujudkan pemulihan perdamaian yang lebih cepat dan lancar, ujar beliau. Nah, mantap jos. Apakah negara Indonesia yang kini dianggap memiliki pengaruh besar terhadap dunia
akan memilih bergabung dengan formula perdamaian yang dicetus oleh Ukraina ini, bos. Dan apakah konfirmasi akhir perang akan terwujud? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku. Semoga pemerintah kita mampu menilai dan memilih jalan yang terbaik demi perdamaian dunia. Jangan sampai salah jalan aja, bos, dan akhirnya malah terseret pula ke konflik Ukraina. Pasalnya persoalan dalam negeri kita pun masih banyak yang mesti dibenahi dan disempurnakan. Mantap, mantap, jos. Oke, kemudian berita kedua yang cukup amsyong datang dari prajurit pasukan khusus Malaysia yang sedang latihan menyelam, tapi amsyongnya malah tenggelam benaran di Selat Malaka. Nah, admin kutip dari FIFA Militer, prajurit khusus yang tenggelam di Selat Malaka ini pun disebut berasal dari pasukan NSOF, yaitu National Special Operation Force. Namun setahu admin, pasukan ini pun sepertinya sudah bubar, bos, pada tahun 2018 silam. Dan sudah berganti nama, bukan NSOF lagi namanya. Nah, kita lanjut ke berita utama aja, bos. Kabarnya prajurit pasukan khusus ini pun tenggelam saat melakukan latihan menyelam di perairan Pulau Undan, Malaka, Malaysia pada Selasa 7 Februari 2023 kemarin. Direktur Agen Pelaksanaan Maritim Malaysia Malaka dan Negeri Sembilan, yaitu Bapak Iskandar Ishak pun mengatakan bahwa operasi pencarian akan digelar di area seluas 1040 km persegi. Cukup luas, bos. Dan beliau pun memastikan bahwa proses pencarian akan melibatkan semua unsur dari Angkatan Tentara Malaysia, Polis Diraja Malaysia, hingga Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Bahkan Polis Diraja Malaysia ini pun disebut telah mengerahkan helikopter Eurocopter HH-65 Dolphin dan pesawat Beechcraft King Air untuk pemantauan udara. Sementara Departemen Pemadam Kebakaran pun telah mengerahkan kapal Kevlar dan angkatan bersenjata memiliki kapal taktis di daerah tersebut. Prajurit militer Malaysia itu pun diyakini hilang di barat daya Pulau Undan, bos. Dan sampai saat ini kabarnya prajurit pasukan khusus itu pun belum ditemukan, dan yang punya informasi dihimbau segera menghubungi Pusat Operasi Maritim Malaka dan Negeri Sembilan di nomor berikut ini. Dah, mari kita doakan semoga pencarian pasukan khusus Malaysia ini bisa cepat berhasil dan diketemukan dengan selamat dan sehat walafiat ya, bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.